Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Masa remaja yang seharusnya menjadi masa-masa terindah justru tidak pernah dirasakan oleh gadis dalam kisah ini. Perjalanan hidup serta semua cita-citanya di masa depan harus terhenti karena ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nggak pakai lama? Watch. Lisa seorang gadis muda berambut pirang dengan senyum manis. Dia baru saja lulus sekolah dan mulai pekerjaan baru di sebuah kafe di Bloomberg yang berjarak 40 menit dari rumahnya. Sebagai hadiah kelulusan dan mendapatkan pekerjaan, sang ayah membelikannya sebuah moped agar dia bisa mandiri pergi kemana saja tanpa harus diantar. Dalam 2 minggu pertama, ayahnya selalu mendampingi Lisa dalam rute pulang pergi ke kafe untuk melatihnya agar terbiasa mengendarai moped tersebut. Pada tanggal 7 Juni 2015 merupakan hari pertama Lisa mengendarai mopednya sendiri ke kafe tanpa didampingi ayahnya. Hari itu dia bekerja shift siang dan kafe tutup sekitar jam 6.30 malam. Sebelum pulang dia mengabari ayahnya lewat chat dan ayahnya menelpon untuk memastikan putrinya berangkat dengan selamat. Dari suaranya, Lisa terdengar baik-baik saja dan ceria. 40 menit kemudian ketika Lisa belum sampai di rumah, ayahnya merasa sedikit khawatir. Dia berpikir mungkin Lisa terjebak macet atau mampir di swalayan. Dan dia memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Namun lama-kelamaan ayahnya menjadi cemas dan mencoba menelpon Lisa yang panggilan teleponnya selalu diarahkan ke voicemail. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ayahnya segera berangkat untuk menyusul Lisa di kafe. Selama perjalanan, dia sibuk memperhatikan kanan kiri jalan untuk melihat kalau-kalau putrinya mengalami kecelakaan. Sesampainya di kafe, ayahnya melihat moped Lisa masih terparkir di sana. Dia memeriksa keadaan moped yang mungkin saja mengalami kerusakan. Tetapi setelah dicek, semuanya tampak baik-baik saja. Namun saat menemukan kunci moped yang masih tergantung, dia merasa heran karena Lisa bukanlah anak yang ceroboh. Dia mencoba menelpon Lisa sekali lagi, tapi lagi-lagi teleponnya selalu diarahkan ke voicemail. Dengan panik dia mencari di sekeliling kafe dan memutuskan menelpon polisi setelah tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Lisa. Polisi yang datang mulai menggeledah kafe serta area di sekitarnya termasuk sebuah gudang yang berada di seberang kafe. Dengan membawa anjing pelacak, mereka memeriksa rumah-rumah penduduk, namun sayangnya pada malam itu usaha mereka gagal dan Lisa tidak ditemukan dimanapun. Keesokan harinya, mereka mengumumkan berita orang hilang. Saat itu, mereka masih merahasiakan identitas Lisa dengan alasan privasi. Di hari yang sama, seorang pemilik gedung menyerahkan sarung tangan milik Lisa yang terjatuh di dekat gudangnya. Benda tersebut ditemukan oleh salah seorang petani yang bekerja di sana dan diserahkan pada pemilik kebun. Namun sayangnya benda tersebut tidak bisa diperiksa karena DNA-nya telah terkontaminasi saat berpindah-pindah tangan sebelum diserahkan pada polisi. Dengan temuan ini, polisi memperluas penyidikan. Mereka menduga Lisa telah menjadi korban penculikan dan nyawanya saat itu sedang terancam. Tidak berapa lama setelahnya, beberapa meter di selatan kafe, ditemukan ponsel Lisa dengan kondisi layar pecah, 2 lembar struk belanja dan sebuah tiket metro. Barang-barang tersebut berserakan di sebuah jalan kecil berkerikil yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Melihat lokasi penemuan, polisi merasa curiga jika pelakunya adalah orang di sekitaran sana. Hasil pelacakan pada sinyal ponsel diketahui lokasi terakhir Lisa berada adalah di seputaran kafe. Dan polisi menyimpulkan bahwa saat itu Lisa dipaksa untuk mematikan ponselnya atau si penculik sengaja mengambil ponsel tersebut untuk dihancurkan. Dalam wawancara pada beberapa teman, keluarga, dan rekan kerja Lisa, tidak ditemukan adanya sesuatu yang mencurigakan atau informasi yang bisa membantu penyidikan. Karena hal ini, polisi pun memutuskan untuk mulai dengan mengumpulkan DNA warga setempat untuk mempermudah pencarian pelaku jika ditemukan DNA di sekitar lokasi. 2 hari kemudian, kembali ditemukan barang-barang lainnya
berupa kunci rumah dan SIM milik Lisa. Yang sayangnya, bukti ini masih belum cukup untuk membawa polisi pada sang pelaku. Bersama pihak militer Swedia, mereka memperluas lokasi pencarian ke beberapa gedung, lahan peternakan, serta hutan di area tersebut. Dan sekali lagi, usaha mereka masih belum berhasil. Keesokan harinya, demi mempermudah pencarian, keluarga Lisa dan polisi sepakat untuk mengungkapkan identitas Lisa. Setelah berita itu tersebar, sekitar 1.000 orang penduduk Swedia bergabung mendatangi lokasi untuk membantu pencarian. Mereka bahkan mengumpulkan dana serta mengorganisir tim pencarian. Pencarian yang berlangsung selama 2 hari itu menjadi sejarah besar atas pencarian orang hilang di Swedia. Dalam pencarian tersebut, seekor anjing pelacak menemukan kotoran manusia di gudang seberang kafe yang sebelumnya telah diperiksa. Diduga, kotoran tersebut milik pelaku yang tidak sanggup menahan perutnya karena gugup. Polisi pun mempersempit pencarian di sekitar gudang dengan menurunkan tim forensik yang berhasil menemukan anting-anting Lisa di depan pintu gudang. Pada 11 Juni, semakin banyak orang-orang berdatangan yang membantu pencarian. Hal ini menjadi pemberitaan besar-besaran di koran dan TV dan menarik banyak simpati masyarakat. Tetapi di hari itu, mereka tidak menemukan bukti baru dan polisi mulai berspekulasi jika kemungkinan Lisa menjadi korban perdagangan manusia dan dikirim ke luar negeri. Namun pada keesokan hari, polisi mendapatkan laporan dari salah satu tim pencari yang mengatakan jika saat mereka melakukan penyisiran di sebuah peternakan bernama Marftoptam, ada 2 orang pekerja di sana yang mengatakan bahwa peternakan tersebut sebelumnya sudah diperiksa polisi sehingga regu pencari tidak perlu mencarinya lagi. Kedua pekerja itu terlihat seperti menghalang-halangi tim pencarian masuk ke area tersebut. Namun setelah di-cross-check ulang, polisi sama sekali belum mendatangi lokasi tersebut yang berjarak 3 km dari tempat Lisa bekerja. Setelah mendapatkan info ini, polisi memeriksa seluruh area luar Marftoptam dalam radius keliling 3 km dan menemukan beberapa bukti baru berupa jaket dan helm milik Lisa. Lokasi penemuan bukti baru terkait dengan penemuan sebelumnya di lokasi jalan kecil berkerikil yang merupakan jalan tikus menuju rumah terduga pelaku, sekaligus merupakan pekerja Marftoptam yang berusaha menghalang-halangi pencarian. Di hari yang sama, polisi menggerebek rumah tersebut dan menangkap Nerijus Bilevius. Pria berusia 25 tahun ini merupakan imigran asal Lituania yang merantau ke Swedia bersama istri dan saudara laki-lakinya. Dalam pencarian di area peternakan, polisi menemukan tubuh polos Lisa berada di dalam loker pakaian di gudang peternakan. Jasadnya seperti dipaksa masuk dalam loker yang sempit, sehingga saat ditemukan, jasad tersebut dalam posisi aneh, tertekuk tidak beraturan. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematiannya karena digantung. Namun di tubuhnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda telah diperkaos. Di area lain yang berada di gudang susu, ditemukan banyak bukti-bukti termasuk sehelai rambut Lisa, 10 potong pakaian dalam dan luar, serta jejak DNA tanduk dajal yang berserakan di lantai gudang dan cocok dengan DNA milik Nerijus. Penemuan DNA ini merubah kesimpulan awal yang dibuat oleh forensik. Menurut mereka, walaupun Lisa tidak diperkaos, tetapi kasus ini berhubungan dengan serangan ese-ese karena Nerijus melenyapkan dan menyiksa gadis itu demi hasrat pribadinya. Pria itu mendapatkan kepuasan serta kenikmatan ketika melihat seseorang yang sekarat di depan matanya dan melakukan kerajinan tangan saat Lisa meregang nyawa. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukan banyaknya film-film bertema Mr. Grey di dalam komputer milik pria itu. Untuk menghilangkan jejak, setelah Lisa tewas, dia memindahkan Lisa dari gudang ke loker pakaian. Saudara laki-laki Nerijus awalnya dicurigai sebagai pelaku atau kaki tangan, sedangkan istrinya dituduh melindungi dan menyembunyikan penjahat. Namun mereka dibebaskan tepat sebelum persidangan berlangsung karena tidak terbukti terlibat. Selama di pengadilan, pengacara Nerijus berusaha menyelamatkan kliennya dengan menuduh saudara laki-laki Nerijuslah yang dengan sengaja menanam DNA Nerijus demi menyelamatkan diri sendiri.
Yang hal ini sangat tidak masuk akal karena bagaimana caranya sang adik akan mendapatkan DNA tanduk dajjal sang kakak tanpa sepengetahuannya. Dan jelas tidak mungkin jika sang adik akan melakukan kerajinan tangan pada tanduk dajjal kakaknya untuk mengambil DNA tersebut. Bagi polisi sendiri, klaim dari sang pengacara tidak bisa dibuktikan karena di TKP tidak ditemukan DNA milik adik Nerius. Namun sang pengacara juga mengatakan bahwa di mobil Nerius tidak ditemukan DNA Lisa yang membuktikan jika Nerius tidak mungkin membawa Lisa tanpa bantuan orang lain jika penculikan dilakukan tanpa menggunakan mobil. Namun hal tersebut dipatahkan ketika pengadilan mendatangkan dua orang saksi yang salah satunya menyatakan jika sehari sebelum Lisa menghilang, saksi yang sedang jogging sempat bertemu Nerius yang mengendarai mobilnya seorang diri dan berpura-pura menanyakan arah. Saat itu, Nerius juga menawarkan wanita itu untuk ikut bersamanya di mobil. Namun karena tampak mencurigakan, si wanita segera menolak dan pergi dari sana. Dari kesaksian itu, membuktikan bisa saja Nerius menggunakan mobil saat menculik Lisa dan setelahnya membersihkan mobil tersebut. Pada 17 November 2015, Nerius divonis hukuman penjara seumur hidup dan dideportasi ke Lituania. Namun sebelum dipindahkan, pengacaranya sempat mengajukan banding dengan alasan karena ada campur tangan orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan itu. Namun setahun kemudian, pengadilan menolak banding tersebut. 2 bulan setelahnya, Nerius dipindahkan ke penjara dengan fasilitas maksimum sebelum akhirnya pada awal 2017 dia dideportasi. Di tahun yang sama, dia kembali mengajukan banding di pengadilan Lituania dan hukumannya berhasil dikurangi menjadi 15 tahun. Namun di akhir tahun, pengadilan banding di Lituania kembali menetapkan hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Lisa sendiri dimakamkan di kampung halamannya sebulan setelah jasadnya ditemukan. Ratusan pelayat datang menghadiri pemakaman tersebut.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.